pemirsa dan pendengar. Sesaat lagi, mari kita persiapkan diri untuk mengikuti pembahasan brosur untuk edisi hari ini berjudul Larangan Berlebih-lebihan atau Mempersulit dalam Beragama. Akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Ghazali SPDI. Selamat mengikuti. Brosur hari ini Ahad, 13 Oktober 2024 yang bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan mengambil tema larangan berlebih-lebihan atau mempersulit dalam beragama, bagian yang pertama. Oke, mohon Bapak Ibu bisa menjaga ketenangannya dulu. Dalam kehidupan di dunia ini, untuk mengatur sendi-sendi kehidupan, manusia sering membuat pedoman, aturan, tata tertib, nizam ataupun undang-undang. Sebaik apapun pedoman dan aturan yang dibuat oleh manusia, tidak akan bisa melebihi baiknya aturan dan pedoman yang dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma asaktum bihima, kitaballah wa sunnata nabiyhi." Rawahu Malik fil Muwatta. Kutinggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta juz 2 halaman 899 nomor 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Yang tidak datang kepadanya, yakni dari Al-Quran, kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya. Yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Quran Surat Fussilat ayat 41 sampai 42. An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna asdaqal hadisi kitabullahi wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Rawahu Nasa'i. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad, dan sejelek-jelek perkara itu yang diada-adakan, dan tiap-tiap yang diada-adakan itu bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat, dan tiap-tiap kesesatan itu di neraka. Hadis riwayat Nasa'i juz 3 halaman 188. An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullahi wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata,
Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun sesudah itu, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 592 nomor 43. Ingat, perlu diketahui dan dipahami bahwa ketaatan dan kepatuhan dalam melaksanakan aturan atau nizam yang dibuat manusia tidak boleh melebihi ketaatan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Atau dengan kata lain, ketakutan terhadap sanksi atau hukuman yang dibuat oleh manusia jangan sampai melebihi atau melampaui takutnya sanksi yang dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawnan nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alainal qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tuzlamuna fatila. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka, yakni golongan munafik, takut kepada manusia atau musuh, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih dari itu takutnya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun. Quran surat An-Nisa ayat 77. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis, untuk menggambarkan sikap melampaui batas dalam beragama, memakai kata al-ghulu. Berlebih-lebihan atau melampaui batas merupakan hal yang dilarang dalam ajaran syariat Islam. Bahkan, berlebih-lebihan dalam menjalankan agama itu sesuatu yang berbahaya. Banyak dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis yang menunjukkan bahayanya sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Sebetulnya, syariat yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mudah dan tidak sulit. Allah telah mengangkat hal-hal yang memberatkan, sehingga Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, yakni Nabi Muhammad, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka.
Dia menyuruh mereka pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya, yakni Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini menjelaskan bahwa syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuannya tidak untuk menyulitkan dan tidak membebani, tetapi justru sebaliknya dibuat mudah dan ringan bagi hambanya untuk melaksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Fa aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billah. Huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Itulah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu, dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Quran Surat Al-Hajj ayat 78.
Kalau kita membaca dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, salah satu teguran keras yang Allah turunkan pada umat terdahulu, yaitu kepada ahli kitab, baik mereka itu yang beragama Yahudi ataupun Nasrani. Salah satunya adalah teguran untuk tidak berlebih-lebihan dalam masalah agama. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam urusan agamamu dengan cara yang tidak benar. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang benar-benar telah tersesat sebelum kamu dan telah menyesatkan banyak manusia, serta mereka sendiri pun tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 77. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum min fa aminu billahi wa rusulih wa la taqulu salasa intahu khairal lakum innamallahu ilahum wahid subhanahu ayyakuna lahu walada lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menjalankan agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam, hanyalah utusan Allah dan makhluk yang diciptakan dengan kalimatnya, yang Dia sampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari mempunyai anak. Kepunyaannya lah segala apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Quran Surat An-Nisa ayat 171. Berlebih-lebihan dalam agama atau al-ghulu yang dimaksud adalah praktek keagamaan yang melampaui batas-batas yang sudah ditentukan oleh agama itu sendiri. Contoh sederhananya begini. Allah dan Rasulnya tidak mewajibkan, tapi kita mewajib-wajibkan seolah-olah itu perintah Allah dan Rasulnya. Berlebih-lebihan dalam agama atau al-ghulu terbagi menjadi dua macam. Pertama, mewajib-wajibkan apa yang tidak wajib, dan kedua, mengharam-haramkan apa yang tidak haram. Rasulullah SAW sendiri pernah diingatkan dan ditegur oleh Allah ketika beliau mengharamkan madu untuk diri beliau sendiri karena ingin menyenangkan hati istri-istri beliau. Padahal madu itu minuman yang halal. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat At-Tahrim ayat 1.
Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'alallahil kadhiba innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lidahmu secara bohong, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Quran surat An-Nahl ayat 116. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surat Al-Maidah ayat 87. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihil ladzina kafaru yukhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liyuwati'u 'iddata ma harramallahu fayukhillu ma harramallahu zuzzina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanyalah menambah kekufuran. Orang-orang yang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya 1 tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan bulan yang diharamkan Allah, sehingga mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran surat At-Taubah ayat 37 bersambung. Ya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi pembacaan brosur untuk edisi hari ini. Anda bisa mendapatkan brosur untuk edisi hari ini tentunya di Gedung Pengajian Majelis Tafsir Al-Quran, Jalan Ronggo Warsito 111 Surakarta.